Oke, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Saya berdoa supaya saudara selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita di kebaktian kita. Saya nggak cuma mau menyenangkan setiap kita yang hadir, tapi kita mau sama-sama belajar. Jadi kayak tadi saya undang, tiap kali kita yuk berikan yang terbaik dulu sama Tuhan. Berlatih dari hal kecil, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya berdoa nanti dalam hidup saudara akan terlatih untuk dalam segala sesuatu belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Menghormati Tuhan. Yang setuju kata amin? Yang setuju kata amin? Oke. Nah, saudara, saya akan meneruskan apa yang dari pagi dibahas dari kebaktian 1, 2, 3. Kita bahas tentang roh yang berbeda. Katakan sama-sama roh yang berbeda. Lagi roh yang berbeda. Sekali lagi roh yang berbeda. A different spirit. Roh yang berbeda. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang, 2 bulan ini kita akan belajar tentang kitab Hakim-Hakim, terus berurutan. Kenapa kita belajar Hakim-Hakim? Karena semua yang dialami bangsa Israel, jatuh bangunnya mereka, sebetulnya kita mengalami hal yang sama. Masalah yang mereka hadapi, kita juga serupa. Masalah kita juga serupa. Baik dalam rumah tangga, baik dengan hubungan dengan orang tua, dengan studi kita, dengan profesi kita, menghadapi masa depan kita. Kita pun menghadapi masalah yang serupa seperti orang Israel. Karena itu waktu kita belajar tentang mereka, kita akan belajar bagaimana menjalani hidup ini bersama Tuhan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan mereka, harapannya kan begitu. Tapi kalau sampai mengulang, kita tahu jalan keluarnya pun apa. Kira-kira gitu. Nah, tapi semua dimulai dengan kita mempelajari Yosua. Yosua adalah pemimpin terakhir sebelum Hakim-Hakim dimulai. Kitab Hakim-Hakim dimulai. Waktu kita mau mempelajari Hakim-Hakim, kita perlu mempelajari, mengerti latar belakang dari Hakim-Hakim itu apa sih? Apa sih yang terjadi, kok bisa nanti sampai ada Hakim-Hakim memerintah di atas orang Israel. Ya. Bilangan 32 ayat 10 sampai 12. Bilangan 32 udah akhir-akhir dari kitab bilangan. Ya, nanti masuk Yosua baru masuk ke Hakim-Hakim. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, kalau sampai bagian firman Tuhan ini, dulu kalau saya baca bagaimana murka Tuhan itu bangkit, maka seakan-akan itu menakutkan. Aduh, ngeri, saya takut. Hidup ini jangan sampai Tuhan murka sama saya, jangan sampai Tuhan menghukum saya. Serem sekali. Tapi setelah saya semakin banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan selama 30 tahun ini saya ikut Tuhan kira-kira. Maka saya menemukan bahwa seluruh Alkitab, saya ikut sekolah ini, saya ikut sekolah, nanti saya mau ikut sekolah lagi. Pastor Alvin juga akan sekolah lagi. Maka saya menemukan seluruh Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, seluruhnya bercerita bahwa God is love. Tuhan itu kasih. Jadi kalau dia murka, Tuhan juga akan menebus yang salah dan mengampuni yang bersalah. Itu dari dulu Tuhan selalu begitu. Kalau dia murka karena dosa. Dia gak pernah membenci saudara dan sayanya. Karena itu dia selalu menebus dosa kita dan mengampuni kita. Kalau sampai tetap ada hukuman, saya melihatnya karena ada orang yang terus dipanggil Tuhan, yang terus dikasih Tuhan, tapi dia terus berjalan keluar dari Tuhan. Dia terus berjalan meninggalkan Tuhan dan prinsip firman-Nya. Karena itu gak heran akhirnya hidupnya berantakan. Karena dia keluar dari firman Tuhan. Di luar Tuhan gak ada keselamatan. Di luar Tuhan bisa ada kekayaan tapi gak ada damai sejahtera. Di luar Tuhan bisa ada popularitas. Bisa ada dunia gemerlap. Tapi gak ada hidup yang sejati. Karena itu banyak orang memilih hidup keluar Tuhan dan hidup mereka berantakan. Bahkan ada yang sampai binasa hidupnya. Nah, orang menyebutnya bahasa manusia gini loh. Mereka dihukum Tuhan. Sebetulnya kalau menurut saya mereka masuk sendiri dalam akibat dari pilihan mereka.
Setuju? Setuju? Mereka masuk sendiri mereka memasukkan diri dalam pilihan mereka sendiri. Yang akhirnya binasa, yang akhirnya berantakan. Yang dibahasakan orang, dihukum Tuhan. Nah, karena itu saya mau ajak kita belajar lebih lagi. Kalau Tuhan murka, sampai Tuhan berjanji mau gini. Mereka yang umur 20 tahun lebih tidak akan masuk ke tanah yang aku janjikan. Gak akan mengalami janji Tuhan. Gak akan mengalami, kalau boleh dibilang ini, keselamatan daripada Tuhan. Wow, kenapa? Karena mereka gak pernah mau ikut Tuhan. Nah, saya mau ajak kita belajar sekali lagi, supaya saudara dan saya tidak mengulanginya. Ya, kita belajar sama-sama dari sini. Kita lihat, kok bisa sih cerita itu terjadi, gimana ceritanya? Bilangan 13 ayat 1. Semuanya dimulai dari sini. Bangsa Israel tuh mau masuk tanah perjanjian, udah dekat saudara. Mau masuk tanah perjanjian, udah hampir mengalami semua janji Tuhan. Terus Tuhan bilang begini. Tuhan berfirman pada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Tuhan bilang ini, semua suku masing-masing lu pilih pemimpinnya ya. Enggak, jangan pilih yang sembarangan, pilih pemimpinnya. Suruh mereka lihat janjiku seperti apa. Suruh mereka lihat janji Tuhan seperti apa. Nah, ayat 23, ayat 25. Sesudah ceritanya mereka ke sana, sesudah lewat 40 hari, 1 bulan lebih, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang pada Musa, datang pada Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Jadi mereka semua kumpul untuk dengar seperti apa sih tempat yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Bahkan mereka bawa contoh-contoh, luar biasa loh hasilnya. Ayat 27. Mereka bercerita kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya. Hanya. Nah ini katakan sama-sama hanya. Lagi hanya. Hanya tuh gini. Tapi. Bagus gak? Bagus. Luar biasa. Ajaib. Tuhan tuh berkuasa. Kasihnya luar biasa. Tapi. Nah, biasanya kalau udah puji. Tapi hancur semua depannya saudara. Oke? Hanya. Tapi. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu, berbenteng, dan sangat besar. Juga keturunan enak lah kami lihat di sana. Keturunan enak itu keturunan yang badannya besar-besar. Orang Amalek, ada orang Amalek diam di tanah Negeb. Ada orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Ada orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dengan kata lain ini, bagus tapi gak bisa lah kita dapat. Gak bisa, susah. Tuhan baik gak? Baik, tapi gue mah gak bisa. Ikut Tuhan luar biasa gak? Luar biasa, tapi gue gak bisa. Tapi soalnya gini, soalnya gitu. Ada banyak alasan. Ayat berikutnya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Dalam hal ini selalu seringkali Kaleb dan Yosua menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, no. Katakan sama-sama, no. Toel kiri kanan, no. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. No. Enggak gitu. Kita maju, kita pasti dapat yang Tuhan janjikan. Sebab kita pasti mengalahkannya. Lihat ayat berikutnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, enggak, kita enggak akan bisa maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat dari kita. Dari sini saudara bisa lihat, Kaleb dan Yosua itu berbeda. Berbeda rohnya. Alkitab bilang di beberapa tempat, mereka itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Juga dibilang ini, mereka rohnya berbeda. Hatinya beda. Kadang-kadang orang di gereja sama-sama di gereja. Ada yang rohnya berbeda. Dan saya harap setiap kita punya roh yang berbeda ini. Amin. Ikut Tuhan dengan roh yang berbeda. Yang lain ikut Tuhan sambil negatif. Yang lain ikut Tuhan sambil ngomel-ngomel. Yang ini gini. Ikut Tuhan dengan penuh gairah. Ikut Tuhan dengan penuh cinta. Lihat, beda sekali tanggapannya orang Israel dengan Kaleb dan Yosua.
Orang yang punya roh berbeda, dia akan mempercayai Tuhan dan janji Tuhan di atas keadaan yang mereka hadapi. Oh ya, masalahnya banyak. Oh ya, tantangannya banyak. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memimpin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menggenapi. Orang yang mengikut Tuhan dengan roh yang berbeda, bukan tidak menghadapi tantangan, tapi mereka lebih percaya pada Tuhan, lebih percaya pada firman-Nya di atas semua keadaan yang mereka hadapi. Mereka akan percaya pada janji Tuhan dalam hidup mereka, meskipun seakan-akan tidak ada perkembangan yang menjanjikan. Halo? Oh, saudara. Kalau saudara tahu leader-leader di gereja ini tidak semua juga mengalami hidup yang mulus. Oh enggak. Oh mereka ya bisa ikut Tuhan karena mulus. Enggak. Salah satu leader dari bagian pembangunan saudara. Saya ingat sekali waktu anaknya seumur Caca harusnya. Caca mana? Angkat tangan dong. Caca. Iya. Anaknya seumur Caca harusnya. Coba berdiri sebentar Caca. Biar orang bisa kebayang umurnya begitu ya. Balik. Keluar. Enggak bercanda. Ya flop. Seumur dia. Tapi waktu umur 7 tahun. Sakit. Bertahun-tahun dan dipanggil Tuhan. Saya dan istri ikut mendampingi prosesnya. Berat. Buat beberapa orang ini, apa susahnya sih Tuhan bikin mujizat dan menyembuhkan anak itu? Buat papanya kan bisa gini, gue udah pelayanan sungguh-sungguh sama Tuhan, gue udah ikut Tuhan, gue udah setia sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhin anak gue? Kenapa gak saya aja yang mati? Mendingan lebih baik saya, jangan anak saya. Tapi sudah tahu, dia sempat bilang lebih baik gue daripada anak gue. Tapi ngomongnya itu bukan menyalahkan Tuhan. Sama sekali gak menyalahkan Tuhan. Sampai mukanya tenang sekali. Sampai saya heran, saya belajar. Lu benar-benar damai atau hati lu stres cuma gak kelihatan. Karena kalau hati saya bergundah, muka saya empet, saudara, kelihatan. Kalau dia mungkin memang beda temperamen kalem. Tapi saya korek-korek, memang tetap dia bilang nih, enggak lah di Tuhan tetap baik. Wow. Hari-hari ini, bayangin Caca udah gede, itu waktu anaknya umur 7 tahun, hari-hari ini semua yang dia punya habis. Satu Bandung tahu mungkin, bisa dibilang begitu. Kok saya nggak tahu berarti saya berlebihan, maafkan saya. Tapi bisa dibilang banyak orang di Bandung tahu, habis semuanya. Bukan salah dia, salah yang lain-lain tapi dia ikut menanggung akibatnya. Habis semua. Semua yang sampai akhirnya dia mengalami sesuatu sampai dia baru bisa mempertahankan rumahnya. Rumahnya baru dia bisa dapat. Itu juga dengan cara yang menurut saya luar biasa. Setelah dia habis tapi rumahnya bisa dapat, tetap tinggal, dia datang ke gereja. Dan dia bilang ini gue ada persembahan buat Tuhan. Jumlahnya besar. Sampai saya bilang begini loh, bro, lu kan lagi ada masalah, nggak usah persembahan dulu lah. Lu beresin dulu, udah gue mau nerimanya aja nggak enak, jangan. Lu beresin dulu semua masalah lu. Enggak gue mau memberi sama Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sudah begitu baik membuat gue bisa melewati semua masalah ini. Dan dia tetap buka jalan sampai gue bisa dapat rumah gue. Dia tetap memberi dan akhirnya saya bilang, wow, dia punya roh yang berbeda. A different spirit. Ada orang-orang yang begitu saudara sama Tuhan. Dan saya harap saudara dan saya juga punya roh yang berbeda dalam kejadian-kejadian yang lain mungkin. Amin. Padahal dia punya banyak alasan untuk pahit sama Tuhan loh. Anaknya meninggal di umur 7 tahun. Semua yang dia punya habis. Padahal dulu orang bilang ini, sampai 7 keturunan tidak akan habis. Ternyata orang boleh berkata apapun juga. Kadang-kadang kehidupan tuh naik dan turun begitu cepat. Dan kita bilang, kenapa? Kan dia kurang apa sama Tuhan? Tapi lihat ini, ada banyak orang, lihat ini. Yang ketiga, orang yang punya different spirit, maka dia akan dimampukan untuk melihat penyertaan Tuhan yang baik di dalam keadaan yang tidak baik. Amin. Orang-orang yang mengikut Tuhan, itu namanya lahir baru. Itu namanya rohnya baru, diperbaharui. Sampai dia bisa melihat penyertaan Tuhan yang baik dalam keadaan yang tidak baik.
Dalam kasus yang lain ada seorang anak muda cerita sama saya, waduh pastor luar biasa ya kalau ikut Tuhan ya. Luar biasa, oh iya luar biasa. Kenapa? Wah setelah saya jadi anak Tuhan pastor, kalau pergi ke mall, oh parkiran penuh. Saya berdoa, Tuhan aku kan anakmu, aku minta tempat parkirnya. Langsung Tuhan kasih. Beda jadi anak Tuhan. Saya bilang, enggak, benar pastor benar, saya selalu dapat tempat parkir. Enggak, pastor enggak percaya. Tidak. Loh kenapa? Saya bilang ini loh, waktu kita jadi anak Tuhan, kita dapat banyak privilege. Tapi saya enggak percaya kamu selalu dapat tempat parkir begitu kamu minta. Tapi yang terjadi adalah, saya bilang ini, kadang-kadang kamu dapat tempat parkirnya jauh. Tapi kamu bisa bersyukur, wah walaupun jauh, untung kita dapat tempat parkirnya jauh ya. Jadi nanti gampang keluar. Orang yang punya roh yang berbeda, orang yang lahir baru, rohnya berbeda, dia akan dimampukan untuk melihat penyertaan Tuhan yang baik dalam segala keadaan yang tidak baik. Jadi saya bilang, kamu merasa selalu Tuhan menyertai kamu. Sampai kamu lupa, kadang-kadang tempatnya pun tetap tidak enak sebetulnya. Tapi karena hatimu sudah berbeda, kamu mudah bersyukur dalam segala keadaan. Itu roh yang berbeda. Itu roh yang berbeda. Amin. Ada satu lagi, saya sebut namanya deh. Pak Roni Lukito. Saya ngikutin sekali bagaimana Pak Roni Lukito, mudah-mudahan anaknya gak ada di sini, tapi ini sering kita udah saksiin, Pak Roni sudah sering bersaksi. Bagaimana dia mulai ikut Tuhan dan dia bangkrut. Dia bangkrut semuanya sampai yang punya Eger saudara. Sekarang Eger ya. Bangkrut semua sampai gak punya apa-apa sama sekali. Mobilnya pun udah gak punya satu pun. Itu yang dia pakai, dia pinjem. Karena udah disita, dia pinjem. Boleh gak saya pinjem? Jadi dia pinjem mobilnya, dia sewa pabriknya. Hari ini bangkit luar biasa. Saya bukan mau cerita bangkitnya. Tapi saya mau bilang, waktu dia bangkrut, dia malah bilang ini, saya belajar banyak lewat kebangkrutan ini saya tahu banyak hati saya menyimpang. Oh saya ambisius, saya sombong, saya merasa hebat, saya merasa bisa. Dia disebut golden boy dulu di Bandung. Saya merasa hebat dan saya sadar saya nggak ada apa-apanya. Lewat kebangkrutan ini saya belajar bahwa Tuhanlah segala-galanya. Dimampukan untuk melihat penyertaan Tuhan yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Amin. Amin. Saya harap saudara dan saya punya roh yang berbeda. Lahir baru, rohnya beda. Roh yang berbeda percaya sama kuasa Tuhan. Apakah kita percaya pada kuasa Tuhan? Ada banyak ayat yang bilang nih, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang setuju kata amin. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang setuju katakan amin. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Banyak kali kita ke gereja, tapi kita, gak mungkin. Sama seperti orang Israel. Gak mungkin, bagus gak negeri yang Tuhan janjikan? Bagus, tapi gak mungkin. Gimana janji Tuhan? Luar biasa, tapi gak mungkin. Mungkin buat Pastor Andi bisa, buat saya gak bisa. Saya mau beritahu, saya berdoa supaya kita semua punya roh yang berbeda. Amin. Saya jarang menceritakan soal proses Banda 26 yang lagi kita bangun sekarang. Yang sebentar lagi sudah akan dapat informasinya, pembangunan sampai mana dan seperti apa. Tapi karena saya jarang bagiin ini karena saya rasa itu pengalaman pribadi. Yang tidak akan terjadi sama saudara secara persis. Tapi karena ini lagi kita bicara Banda, lagi dalam masa pembangunan, saya akan cerita sama saudara. Waktu itu lagi setir saya lagi gak mikir apa-apa. Maksudnya gak mikir soal tempat, soal gereja. Tahu-tahu lagi setir saya berpikir, ini nasibnya si LCC ke depan gimana ya? Waktu awal-awal tuh. Apakah kita akan sanggup punya gedung gereja sendiri? Atau harus sewa terus sementara nyewanya makin lama makin mahal, makin lama makin mahal. Saya mikir gimana ya? Aduh saya salah gak ya? Bener gak sih saya nih mimpin jemaat ini? Atau saya lagi akan bikin mereka susah nantinya setelah masa saya memimpin. Lagi saya pusing terus saya mulai pikir gini. Lihat, saya mulai ngitung, saya percaya Tuhan. Tapi gini, saya ngitung kekuatan saya sendiri. Kekuatan kita sendiri. Wah kalau beli tanah di kota harganya berapa? Saya kali-kali saya bilang enggak mungkin. Mana bisa, enggak kebeli. Wah berat banget. Sampai akhirnya gini,
Tapi kan Tuhan berkuasa. Nah itulah pergumulan kita, ya kan? Dalam ikut Tuhan, tapi kan Tuhan berkuasa. Terus saya pikirin, oh bisa. Mungkin tapi belinya di Bandung pinggir banget. Bandung agak coret 2 kali lah. Bandung coret-coret gitu saudara ya. Nah kalau di sana kebeli, cuma saya mikir, nah nanti jemaatnya kan beda tempat tinggal jauh banget. Wah lagi ruwet-ruwet begitu. Kira-kira seingat saya di masa yang sama itu, tahu-tahu salah satu pemimpin telepon. Lagi mikir gitu, Pak Andi, ada satu tanah bagus sekali Pak. Saya rasa itu cocok buat CLCC. Saya udah bilang, di take dulu ya, di ini dulu ya. Nanti kita bahas kemungkinan kita mau ambil. Saya udah tahu tanah itu, Banda 26 ini saya sudah tahu lama saudara. Dari sejak saya baru bertobat. Itu udah ada gereja 100 tahun umurnya. Dan rumah saya cuma beda 4 rumah dari sana. Jadi saya hafal banget dan saya bilang gak bisa Pak. Kenapa gak bisa Pastor? Oh itu sengketa. Wah masa iya Bapak gak percaya. Dari dulu saya sudah bilang, lihat gereja-gereja mau ambil, gak ada yang jadi ambil apa? Sengketa. Lagi saya ngomong sengketa-sengketa gitu, saya lagi berhubungan sama satu notaris yang sangat bagus, sangat teliti. Dia bilang, Kak Andi, dia panggil saya Kak Andi, tanah itu saya sudah periksa 2 tahun. Bersih Pak Andi. Yang benar, jamin bersih, gak ada masalah itu. Tapi orang bilang banyak masalah. Justru itu tidak ada masalah. Karena dia notaris yang sangat teliti. Saya bilang, wow boleh juga. Tapi saya nggak langsung percaya. Saya cek dulu siapa yang mau ambil nggak jadi. Salah satunya Katolik. Saya ke sana, saya ketemu sama pengacara dari gereja Katolik. Penasihat hukumnya. Saya nanya, dulu benar mau ambil ya? Iya. Terus kenapa nggak jadi? Iya waktu itu kita mau ambil, terus kita dengar ini tanah ada masalah. Jadi kita nggak mau pemimpin-pemimpin kami masuk pengadilan. Jadi kita cancel. Terus setelah saya pelajari kata pengacara ini, ternyata bersih Pak. Bersih. Menurut saya lebih baik CLCC ambil. Kenapa gak kamu sendiri yang ambil? Mau menjebak ya? Kenapa gak kamu sendiri yang ambil? Gini, kan kita udah cancel. Kalau kita mau mengambil lagi, kita harus maju ke Vatikan lagi. Itu prosesnya bertahun-tahun kelamaan. Udah kalau Pak Andi dan CLCC mau ambil Pak. Ini bersih, pasti. Notaris bilang ini semua bersih. Akhirnya kita ambil dan kafe di sebelahnya. Kebetulan salah satu jemaat juga. Owner salah satu jemaat di sini. Dan dia cerita, saya tanya juga gimana? Bersih. Kita dulu salah orang aja. Jadi masalahnya ke pengadilan bertahun-tahun. Tapi salah orang. Singkat cerita akhirnya kita beli tanah itu. Dengan belinya dari gereja Australia. Karena yang punya sebetulnya gereja Australia. Kita beli dari gereja Australia. Harganya bagus. Dan gereja antar gereja jadi bebas pajak semua. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada gangguan sama sekali. Dan gini loh saudara. Apa yang saya pikir gak mungkin. Terus uangnya dari mana? Bisa. Amin, bisa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang setuju kata amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Latihlah kita berpikir bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia bisa. Katakan dia bisa. Apa yang saya alami, mungkin saudara alami dalam bentuk yang berbeda. Tapi saya mau beritahu, Tuhan bisa. Amin. Nah, ayat berikutnya bilang apa selanjutnya? Lalu setelah itu tadi ribut-ribut tapi lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangin, bukannya percaya, bukannya melatih. Enggak, Tuhan bisa. Justru malam kumpul semua dan nangis jerit-jeritan dengan suara nyaring semalam-malaman itu. Saudara bisa kebayang orang timur sana, timur tengah sana, kalau teriak-teriak, wah gitu, semua teriak-teriak, terus nanti sobek-sobek bajunya, buang-buang abu di kepalanya, wah gitu kan. Kayak orang Indian, itu Indian, salah saya, itu Amerika Selatan. Wah pokoknya teriak-teriak semua. Terus mereka teriak kenapa? Mereka bilang ini, bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata pada mereka, sekiranya kami mati aja di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Dengan kata mereka bilang, lebih baik kita hidup dulu, ngapain bertobat kalau kayak gini. Ngapain ikut Tuhan kalau kayak gini. Lebih baik matinya di Mesir aja, di tempat kita masih belum kenal Tuhan. Karena lebih baik kita hidup kayak dulu aja. Mereka nangis gitu. Saudara bisa kebayangkan kalau saudara jadi Tuhan? Mereka teriak-teriak, ngapain gue ikut Tuhan kalau gini? Ngapain gue ikut Tuhan kalau Tuhan gak tolong gue?
Ayat berikutnya kita lihat ini. Kenapa Tuhan membawa kami keluar, membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kita pulang ke Mesir? Terus mereka berkata satu sama lain, yo. Mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita angkat seorang pemimpin aja. Ayo kita pulang ke Mesir. Mesir bicara kehidupan sebelum kenal Tuhan. Dengan kata lain mereka serang Tuhan mata balik. Pernah gak kita gitu? Mungkin pernah ya, mungkin pernah. Tapi kita belajar kali ini. Lihat ini. Tapi lihat apa yang terjadi. Lalu sujudlah Musa dan Harun. Dua pemimpin ini sujud, mereka hancur. Lihat jemaat seperti itu. Di mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul. Tapi bukan cuma Musa dan Harun. Ada dua pemuda, hari itu dua orang ini masih sangat muda. Mereka juga melakukan hal yang sama. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, orang yang punya roh berbeda tadi. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Kita lihat ayat berikutnya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, hey, jangan gitulah bro. Negeri yang kita lihat, kita lalui untuk diintai itu luar biasa bagusnya. Dan kalau Tuhan berkenan, ya itu lihat. Doa tuh bukan gini, yang saya mau Tuhan pasti kasih. Bukan. Orang yang punya roh yang berbeda, itu berdoa, mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka juga berserah pada kehendak Tuhan. Oke? Iman itu seperti uang. Iman itu seperti uang, punya dua sisi. Yang satu percaya pada kuasa Tuhan, yang satu berserah pada kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Makanya mereka bilang ini, jika Tuhan berkenan pada kita, maka dia akan bawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya pada kita suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Tuhan bisa kasih kalau mau. Lihat ayat 9. Hanya jangan berontak sama Tuhan yuk, jangan berontak sama Tuhan. Lu jangan ngomel-ngomel gitu sama Tuhan. Dan jangan takut pada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut pada mereka. Yang terjadi ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melempari batu. Kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan. Kepada semua orang Israel. Sampai mereka gak jadi lemparin batu. Sudah lihat itu? Orang yang punya roh yang berbeda, a different spirit, dia akan menghormati Tuhan lebih daripada takut sama manusia. Mau lemparin batu pun, gue tetap akan bilang, kalau Tuhan menyertai kita, kita bisa dapat itu. Ayo jangan berontak sama gue lempar batu loh. Mau lempar batu kayak apapun, kalau Tuhan beserta kita, itu lebih penting dari segalanya. Lempar batulah. Amin. Saudara, ikut Tuhan tuh kadang-kadang aniaya tetap datang. Ikut Tuhan tuh kadang-kadang fitnahan tetap datang. Yang ngefitnah pun gak usah orang jauh-jauh. Orang dalam sendiri kadang-kadang. Dari gereja sendiri kadang-kadang. Tapi saya percaya di sini tidak ada karena rohnya berbeda semua. Yang setuju kata amin. Ya kan? Kadang-kadang itu terjadi. Tapi saya mau beritahu. Kenapa mereka gak keberatan? Karena dianiaya itu kehormatan loh. Buat orang-orang yang punya different spirit. Dianiaya karena nama Tuhan itu kehormatan. Saudara, dianiaya tuh gak bisa cari-cari. Suatu kali ceritanya ada kelompok pang bertobat. Lalu ada yang bilang sama saya, Pak, Pastor, ini ada satu kelompok geng pang, anak-anak berandalan bertobat semua. Tapi gak ada yang mau melayani mereka. Nah, saya kalau ada orang yang bilang ini gak ada yang mau melayani. Hati saya suka gini, aduh kok gak ada ya. Saya gak mungkin jawab, saya juga tidak. Gak mungkin saudara ya. Jadi waktu mereka bilang gitu saya bilang, oke, saya mau. Pastor mau? Mau. Akhirnya saya dibawa. Masuk mobil diparkir, masuk jalan sini, jalan situ, masuk gang. Saya sudah feeling gak enak saudara. Akhirnya masuk gang buntu. Rumah yang dituju di ujung gang buntu itu. Rumahnya kurang beraturan, saya sudah lihat, cari perkara ini. Dan saya sudah lihat ini buntu, oke, kalau ada apa-apa saya sudah feeling. Karena saya suka pelayanan begini, saya sudah feeling. Wah ini kalau ada apa-apa saya loncat lewat mana. Saya sudah merencanakan melarikan diri duluan saudara. Sampai akhirnya waktu saya ada di situ, anak-anak pang ini, Pak Pendeta, terima kasih mau datang buat kami begini. Pak Pendeta, kami pengen kenal Tuhan, gini. Dan kami sudah belajar satu lagu. Kami sudah belajar lagu, kita nyanyiin ya. Coba,
mau bilang gak usah, tapi mereka semangat sekali. Jreng-jreng nyanyi, menyembah Tuhan Yesus. Di situ keras-keras satu geng. Saya bilang, aduh cari perkara. Bener gak lama muncul yang pakai begitu-begitu. Sudah bisa mengerti? Saya bilang, aduh. Yang ini hanya haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya tadinya gak mau ngacung, tapi saya lihat mereka gak tega juga kalau mereka lihat mereka ngacung. Akhirnya saya ngacung. Dalam hati saya, aduh kenapa ngacung cari perkara ini. Ini berabe. Akhirnya, tolong Bapak keluar sebentar. Kita bicara di luar. Saya keluar sendirian menghadapi mereka. Kumpul ini. Saya pikir, saya teorinya udah siap lari kan. Tadi mau loncat mana. Sudah agak punya planning. Tapi begitu situ saya pikir, sudahlah saya hadapi aja. Kalau dianiaya ini kehormatan bagi nama Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Mereka ngomong, Bapak pendeta. Iya saya pendeta. Pak, ini yang tadinya gitu. Toto gini, Pak, kami mohon Pak. Tolong anak-anak ini diangkut semua Pak. Dan dibina. Kenapa? Sebab mereka bikin masalah terus di komplek ini Pak. Tolong Bapak angkut Pak. Kami sudah tidak bisa menangani mereka. Kami senang kalau Bapak bisa bina mereka. Ternyata gini loh saudara. Kalau enggak bagiannya dianiaya enggak. Mau menghadapi yang gini-gini. Enggak dia. Tapi gini, jangan takut menghadapi aniaya. Yang setuju kata amin. Ayo belajar hormat sama Tuhan. Ayo belajar ikut Tuhan. Lebih daripada takut sama manusia. Yang setuju kata amin. Jadi kalau sampai, Pak kalau saya kemarin digebukin gara-gara nama Yesus. Puji Tuhan, gua aja gak kesampean. Amin. Pak, saya digebukin. Kenapa? Gara-gara saya ngeludahin orang yang lagi berdoa. Pak, ya salah sendiri kalau begitu saudara. Ya kan? Jangan cari-cari. Tapi muliakan Tuhan. Jangan takut sama orang lain. Yang setuju kata amin. Yang kelima begini loh. Orang yang punya roh yang berbeda, a different spirit, itu menenteramkan, bukan mengacaukan. Makanya kan waktu mereka lagi putus asa, Yosua bilang, jangan berontak sama Tuhan. Jangan panik, tanah itu bagus dan kalau Tuhan berkenan sama kita, kita bisa dapat. Menenteramkan, bukan bikin kacau. Yang setuju kata amin. Dalam keadaan yang tidak baik, coba cek, apakah perkataan kita seringkali bikin orang panik? Ada, waduh hancur kita, habis kita. Atau kita bilang ini, kita punya masalah, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Berat menjalaninya, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu menenteramkan. Halo, coba cek, saya kasih waktu sebentar. Kalau kita apa? Oh iya Pak, saya ada masalah, habis kita. Oh tapi kan ada Tuhan, gak usah Tuhan-Tuhanan kalau udah begini, hancur kita. Atau yang mana saudara? Mintalah roh yang berbeda. Kalau saudara suka kata-katanya begitu, seperti orang Israel, yuk minta Tuhan beri aku punya roh yang berbeda. Rohku belum diubah nih, hatiku belum diubah, aku minta roh yang baru. Yang setuju kata amin. Oke, saya sampai pada kesimpulan. Wah langsung maju semua ya, saya takut jadi kita kesimpulan saja langsung. Kita belajar dari kegagalan orang Israel, amin saudara. Kita belajar dari kesalahan orang Israel. Apa sih kesalahan mereka? Orang Israel itu melihat dan menilai kehidupan dengan dasar yang salah. Saya mau nanya, apakah saudara dan saya kalau melihat kehidupan dasarnya apa? Coba kita lihat yang pertama. Orang Israel melihat dan menilai ke belakang dengan dasar yang salah. Kita lihat masa lalu kita selalu dengan dasar yang salah. Coba ayatnya tadi, udah dibaca tadi ya, saya ingetin. Kenapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Lebih baik kami pulang ke Mesir kan? Yang huruf kuning. Lebih baik kami pulang ke Mesir kan? Dengan kata lain apa? Banyak orang melihat ini, enak dulu. Sebelum gue bertobat, wah asik hidupnya. Bebas. Gue bisa, enak dulu, enak gak kenal Tuhan. Itu namanya melihat masa lalu. Dengan cara yang salah, dengan dasar yang salah. Amin. Masih menyesali, bertobat tuh kepaksa. Jangan saudara, bertobat kepaksa tuh bukan bertobat, percayalah. Kalau yang namanya bertobat, rohnya tuh baru. Rohnya berbeda. Yang kedua, orang Israel melihat dan menilai ke depan, masa depan dengan dasar yang salah. Coba nih. Waktu mereka ngomong tentang tanah yang dijanjikan. Waktu mereka ngelihat masa depan yang Tuhan sediakan. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Lihat,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Padahal kalau saudara baca, gak ada cerita itu. Tapi mereka makan penduduknya, Dracula. Coba siapa yang suka cerita horor? Halo, orang lagi gak takut, dia takut-takutin. Ya kan, kalau di rumah itu ya setannya banyak. Ada vampire, semua kita memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi-tinggi badannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bagus-bagus sih ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia bilang ini, gue kayak belalang. Berarti Allah lu belalang dong. Gambar dirinya kacau saudara. Melihat masa depan dengan minder. Ke depan mah gue gak bisa apa-apalah. Halo? Beratlah perjuangan ke depan. Mana bisa gue. Keturunan gue bukan keturunan konglomerat. Papi gue gak ada modal. Kita negatif sekali melihatnya. Kita lupa bahwa gini, mungkin kamu gak punya apa-apa. Tapi Allah yang menyertaimu, Allah yang luar biasa. Amin. Latih dirimu berbeda saudara. Latih dirimu minta roh yang berbeda. Untuk kita bisa melihat Allah yang besar yang menyertai kita. Yang membuat tidak ada jadi ada. Yang memampukan orang yang lemah, yang setuju kata amin. Nah orang yang punya roh yang berbeda. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb. A different spirit. Itu melihat, menilai, bahkan menjalani kehidupan dengan Tuhan dan firman Tuhan sebagai dasar. Kamu lihat masa lalu, kamu lihat kehidupanmu yang dulu, bukan bangga. Dulu gua berandal, kok bangga? Saya suka sekali. Minta maaf kalau ada di sini ya. Saya cerita tentang papamu, Pak Arya. Satu kali, bro, Arya Pardede suami ibu, Bu Indri. Bro, bersaksi dong bro, bersaksi tentang masa lalu. Gitu ya Pak Andi ya? Iya, saya pikir dulu ya. Dia ngomongnya, bro dia bilang gini, masa lalu gue tuh jelek banget. Gak ada yang bisa gue banggain. Buat apa gue saksiin masa lalu? Kalau mau bersaksi tentang Tuhan yang menyertai gue. Wow, saya pendetanya yang minta dia bersaksi. Bener ogenya, gue kenapa minta dia cerita membanggakan. Dulu gue gini. Enggak, dia bilang malu-maluin. Menilai, melihat, menjalani kehidupan dengan Tuhan dan firman-Nya sebagai dasar. Coba kita lihat ini ayat-ayat. Sudah dibaca, saya ulang sedikit buat saudara. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, mereka bilang ini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Kenapa? Berdasarkan janji Tuhan mereka bilang. Jika Tuhan berkenan, selalu dasarnya Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan janjinya. Bukan ambisinya. Gua udah doa, bukan. Gua yakin doaku, bukan. Bukan yakin dengan doa kita sendiri. Tapi jika Tuhan berkenan. Ayat 9. Hanya jangan berontak sama Tuhan. Tuh, lihat ini. Jangan takut pada bangsa negeri itu. Semua melihatnya dengan kacamata firman. Sebab, ini yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat 17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang setuju kata amin. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama? Saya mau ajak kita baca ayat ini sama-sama ya. Saya mau minta gini loh. Saya mau berdoa buat saudara supaya kita semua punya roh yang baru. Yang mau katakan amin. Roh yang berbeda. Pulang dari sini saudara bukan manusia biasa yang berjalan dengan dirimu sendiri. Tapi engkau mulai berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengadakan perbedaan dalam hidupmu. Dalam segala musim kehidupan. Enak atau tidak enak. Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Yang setuju kata amin. Kenapa? Sebab ini dia. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi. 2, 3. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Beri tepuk tangan buat Allah kita.
jiwaku Ya, pun amin. memujimu. Ya, karena sungguh besar Sungguh besar Kau Allah kami. Kau Allahku. Tuhan berikan kami roh yang baru yang bisa memuji-Mu. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Lagi katakan maka jiwaku pun memuji. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Nanti saya akan minta tim menyanyikan lagi, sekali lagi. Tapi saya mau berdoa dulu buat saudara. Boleh angkat dua tangan saudara. Aku memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Termasuk diriku sendiri. Aku berdoa, kami datang ke hadapan-Mu. Berikan kami roh yang baru. Supaya kami gak cuma Kristen secara agama. Karena itu nyaris tidak berguna buat kami. Tapi berikan kami roh yang baru. Roh yang berbeda. Seperti yang Kau kerjakan pada Kaleb dan Yosua. Sehingga mereka bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka bisa melihat peristiwa-peristiwa, tantangan dalam hidup mereka dengan kacamata sesuai firman Allah. Mereka bisa melihat masa lalu, masa depan, berkat maupun tantangan sesuai dengan Tuhan, dasar Tuhan dan firman-Nya. Kami perlu roh yang baru. Ikuti doa saya, yuk Tuhan. Berikan aku roh yang baru. Berikan aku roh yang baru. Berikan aku roh yang berbeda. A different spirit yang daripada Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi sama-sama.